warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar fisika, tepatnya tentang materi teori kinetik gas. Teori kinetik gas. Nah, jadi di teori kinetik gas ini mempelajari tentang penyebab dari suatu gas itu bisa bergerak. Nah, sebelum kita masuk ke teori kinetik gas, kita harus tahu dulu dari sifat-sifat gas itu sendiri. Yang pertama, bahasan kita tentang sifat-sifat dari gas ideal. Sifat-sifat dari gas ideal. Gas itu terdiri dari molekul yang identik, berarti molekulnya itu sama. Nah, molekulnya identik itu tersebar di seluruh wadah atau di seluruh ruang. Nah, sifat yang pertama itu adalah molekulnya itu identik yang tersebar di seluruh ruangan atau wadah. Antara molekul satu dengan yang molekul lainnya, bergeraknya itu secara acak, berarti pergerakannya acak. Yang ketiga, karena dia itu sifatnya itu identik, berarti dia itu tidak terjadi gaya interaksi antara satu sama lain. Nah, tidak ada gaya interaksi. Nah, yang keempatnya, dia itu bergeraknya tadi pergerakannya secara acak. Karena dia bergerakan secara acak, berarti di situ ada kecepatan. Nah, kecepatan setelah ya bertumbuk dengan partikel yang lain atau molekul yang lain, yaitu kecepatannya itu akan sama. Makanya di situ berlaku hukum atau tumbukan sifatnya itu lenting. Sifat tumbukan lenting sempurna. Nah, kemudian karena dia itu tadi bersifat lenting sempurna, berarti di situ ada kecepatannya. Nah, karena ada kecepatannya, berarti di situ berlaku hukum Newton tentang gerak. Yang kelima, berlaku hukum Newton tentang gerak. Nah, hukum Newton tentang gerak tepatnya adalah hukum 2 Newton ya, dan hukum 1 Newton. Nah, kemudian yang keenam, ukuran molekulnya. Nah, kita ibaratkan sekarang ada sebuah wadah. Nah, di dalam wadah ini kita isi gas. Nah, berarti kita isi gas. Gas itu terdiri dari molekul. Kita anggap sekarang titik-titik ini mewakili dari molekul gas yang bergerak secara acak. Sekarang kita lihat, kita ambil satu titik ini, kita bandingkan dengan ukuran wadah. Tentunya sangat kecil ya. Nah, maka dari itu, massa dari wadah atau massa dari molekul diabaikan. Nah, diabaikan terhadap siapa? Terhadap massa wadah. Nah, karena massanya diabaikan, volumenya juga ikut diabaikan. Volume siapa? Volume dari molekul diabaikan. Nah, ini adalah sifat-sifat dari gas ideal. Sifat-sifat dari gas ideal. Selanjutnya kita masuk ke persamaan dari gas ideal. Yang B, kita masuk ke B, persamaan dari gas ideal. Nah, persamaan dari gas ideal. Persamaan dari gas ideal yang pertama kita lihat adalah persamaan umumnya. Persamaan umum dari gas ideal. Persamaan umum dari gas ideal itu adalah PV sama dengan nRT, di mana nilai N itu adalah jumlah mol. Jumlah mol sama dengan massa per mR atau AR dari suatu gas. Atau boleh juga menjadi jumlah partikel per bilangan Avogadro. Nah, ini adalah persamaan umum dari gas ideal. Sekarang kita coba substitusikan nilai N ini menjadi
N per Na. Berarti sekarang nilai PV sama dengan kita ganti menjadi N per Na kali RT. Nah, nilai RT per Na itu mewakili nilai K, di mana nilai K itu sama dengan konstanta Boltzmann. Berarti sekarang kita ganti menjadi N kali KT. Jadi persamaan umum gas ideal selain PV nRT juga bisa diwakili menjadi PV sama dengan NKT. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifatnya. Nah, sifat-sifat dari gas ideal udah tadi. Sekarang kita masuk ke persamaannya. Persamaan dari penyebab dari gas itu bergerak tadi sebelumnya udah kita bahas. Yang pertama, karena ada perubahan tekanan, yang kedua ada perubahan volume, yang ketiga ada perubahan suhu. Nah, yang pertama sekarang kita lihat penyebabnya ya. Oke, yang kedua penyebabnya. Oke, penyebab. Nah, oke, sekarang kita lihat yang pertama. Itu ada kondisi yang pertama, yang A, isobarik. Nah, iso itu artinya sama, sedangkan barik itu tekanan. Nah, artinya apa? Pada keadaan isobarik, tekanan sebelum perlakuan sama dengan tekanan setelah perlakuan. Berarti nilai P1 sama dengan nilai P2 sama dengan konstan. Nah, sekarang kita substitusi ke persamaan umum gas ideal. Karena ada dua kondisi, di sini ada kondisi pertama dan kondisi kedua. Nilai P-nya itu tetap, tetapi nilai V dan T-nya itu berubah. Sekarang kita lihat bagaimana formula yang akan terjadi. Kita tulis kembali rumus umum dari persamaan gas ideal. P1 V1 per P2 kali V2 sama dengan nRT1 per nRT2. Nah, karena pada keadaan isobarik nilai P-nya itu konstan, berarti P-nya kita coret. Nah, kemudian jumlah mol sebelum perlakuan dan setelah perlakuan juga sama. Karena kenapa? Masih digunakan gas yang sama. N-nya kita coret lagi. Nah, di mana nilai R itu adalah ketetapan gas. Tidak sama ya. Nah, jadi pada keadaan isobarik, nilai dari V1 per V2 sama dengan sebanding dengan nilai T1 per T2. Atau dengan kata lain, bisa kita rumuskan menjadi V1 per T. Oke, nilai V per T sama dengan konstan. Nah, ini adalah keadaan pada isobarik. Nah, yang kedua, kita masuk ke keadaannya yang B. Sekarang isotermis. Berarti sekarang kalau isotermis, iso artinya sama, termis artinya suhu. Berarti pada keadaan isotermis, suhu sebelum perlakuan harus sama dengan suhu setelah perlakuan. Berarti nilai T1 sama dengan T2 sama dengan konstan. Sama juga dengan perlakuan pada isobarik. Kita tuliskan kembali rumusnya. P1V1 per P2V2 sama dengan nRT1 per nRT2. Nah, karena pada keadaan isotermis, nilai T-nya konstan, berarti nilai T-nya ya kita coret aja. Kita coret aja sekarang. Kita coret. R-nya, nRT-nya juga kita coret. Nah, jadilah sekarang persamaannya menjadi P1V1 sama dengan P2V2. Atau persamaan ini bisa kita tulis menjadi PV sama dengan konstan. Ini adalah keadaan di mana kondisi gas itu adalah isotermis. Nah, selanjutnya kita masuk yang ketiga. Yang ketiga itu berarti isokorik.
Berarti kalau isochorik, iso artinya sama, chorik artinya volume. Jadi pada keadaan isochorik, nilai volume setelah perlakuan atau sebelum perlakuan harus sama. Berarti V1 sama dengan V2 sama dengan konstan. Nah, berarti karena ada dua perlakuan, berarti P1 V1 per P2 V2 sama dengan nRT1 per nRT2. Nah, karena sekarang nilai V-nya konstan, berarti V-nya kita coret sama NR-nya juga. Nah, sekarang berarti persamaannya menjadi P1 per P2 sama dengan P1 per P2. Atau persamaan ini juga bisa kita tulis menjadi P per T sama dengan konstan. Jadi, pada keadaan isochorik, tekanan berbanding terbalik dengan suhu sama dengan konstan. Nah, yang terakhir kita lihat pada yaitu keadaannya yang D ya. Yang D keadaannya adiabatik. Nah, berarti kalau adiabatik nggak ada yang tetap nih, semuanya itu berubah. Makanya persamaannya menjadi P1 V1 per P2 V2 sama dengan nRT1 per nRT2. Nah, nR-nya sama, sehingga persamaannya menjadi P1 V1 P2 per V2 P2 sama dengan T1 per T2. Atau persamaan ini juga bisa kita tulis menjadi PV per T sama dengan konstan. Jadi pada keadaan yaitu adiabatik, artinya di sini tidak ada kalor yang masuk dan tidak ada kalor yang keluar. Makanya delta Q-nya sama dengan 0 pada keadaan adiabatik. Ya, pada keadaan adiabatik nilai delta Q-nya sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita masuk yang C sekarang, tekanan gas ideal. Yang C, tekanan itu terjadi karena apa? Karena adanya tumpukan. Nah, tumpukannya tumpukan siapa? Tumpukan antar molekul. Tadi karena molekulnya bergerak bebas, berarti dia itu menunduk antara molekul yang satu dengan molekul yang lain. Nah, antara molekul yang satu dengan molekul lain sudah terjadi tumpukan lenting sempurna, kemudian molekul yang sudah bertumbukan tadi itu bertumbukan lagi dengan wadah. Nah, makanya di situ terjadi terdapat tekanan dengan wadah. Tepatnya itu di dindingnya. Nah, jadi besar dari tekanan yaitu adalah nilai P sama dengan 1/3 dikali dengan jumlah partikel dikali dengan massa molekul dikali dengan kecepatan kuadrat partikel dibagi dengan volume wadah. Ini adalah untuk tekanan. Selanjutnya kita masuk ke energi kinetik. Oke, energi kinetik gas. Energi kinetik gas. Nah, kenapa ada energi kinetik? Nah, energi kinetik itu timbul karena ada molekul-molekulnya itu bergerak. Molekul-molekul bergerak, makanya timbul molekul-molekul bergerak, makanya timbul kecepatan. Nah, karena adanya kecepatan sehingga timbul yang namanya energi kinetik gas. Nah, besar dari energi kinetik gas, nilai EK sama dengan 3/2 nRT atau 3/2 nKT. Nah, ini adalah besar dari energi kinetik gas. Nah, sekarang kita lihat hubungan antara energi kinetik gas dengan tekanan. Selanjutnya hubungan EK dan P, energi kinetik gas dengan tekanan. Nah, hubungannya itu apa? Nah, hubungannya itu adalah
nilai P sama dengan 2/3 kali jumlah partikel dikali dengan energi kinetik per dengan V, atau nilai EK sama dengan, gimana nilai EK? Oke, nah ini hubungannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang terakhir, ya, F, kecepatan efek, atau dengan kata lain kecepatan RMS, root mean square. Nah, kecepatan efektif ini didapat dari mana? Nah, dari energi kinetik gas. Nah, kecepatan itu ada karena si gas itu memiliki energi kinetik. Berarti kita tulis dulu nilai EK sama dengan 3/2 NKT tadi. Nah, jadi hubungannya ke kecepatan di mana? Nah, kecepatan itu didapat dari energi kinetik. Rumus umum energi kinetik apa? Setengah mv kuadrat sama dengan 3/2 NKT. Oke, sekarang duanya kita coret. Nah, sehingga muncul nilai V kuadrat sama dengan 3 NKT per M. Nah, jadi sekarang nilai V kuadrat, nilai V kuadrat itu 3 NKT per M. Nah, sekarang kita lihat kecepatan untuk satu partikel. Berarti kita anggap sekarang N-nya 1. Jadi sekarang nilai V sama dengan akar 3 KT per M. Nah, KT per M itu bisa diwakili menjadi akar 3. Nah, KT itu kita tulis kembali rumus umumnya. PV sama dengan nRT atau PV sama dengan NKT. Jadi, nah, berarti KT itu bisa diwakili menjadi RT sekarang. Berarti kita buat 3 RT per M. Ini nilai V. Atau nilai V sama dengan akar RT itu sama dengan PV. Berarti 3 PV per M. Atau nilai V itu sama dengan akar V per M itu adalah separuh. Berarti di 3 P per rho. Jadi kecepatan efektif dari suatu partikel atau kecepatan RMS-nya atau root mean square itu nilai V sama dengan akar 3 KT per M. Ini boleh 1. Yang kedua, V-nya atau V sama dengan akar 3 RT per M. Ini yang kedua, boleh kita gunakan yang ini. Yang ketiga, V sama dengan akar 3 PV per M. Boleh ini. Atau yang terakhir, nilai V sama dengan akar 3 P per Q. Jadi boleh kita gunakan keempat ini. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama. Volume suatu gelembung udara pada dasar sebuah danau itu adalah 1,5 cm3. Ini volumenya. Kedalaman danau adalah 102 meter. Berapakah volume gelembung tersebut? Nah, volume gelembung udara tersebut ketika berada di bawah permukaan air, di mana nilai dari tekanan udara luar, berarti nilai P0-nya sama dengan 75 cmHg. Tekanan raksanya atau rho raksanya
sama dengan 13,6 gram per cm kubik, dan rho air 1 gram per cm kubik. Nah, jadi untuk menjawab soal ini, kita gambar dulu biar lebih gampang ya. Nah, kita buat penyelesaiannya gimana. Nah, kita gambar dulu nih. Ada danau nih. Nah, kedalaman danau itu adalah H, itu nilainya adalah 102 meter. Tentunya di danau itu ada air. Nah, ada air. Sekarang kita buat diketahuinya dulu. Kita buat diketahui volume gelembung udara pada dasar danau. Berarti ada pada keadaan dasar dan ada pada keadaan di bawah permukaan air. Nah, kita anggap permukaan dasarnya di sini. Nah, kita wakilkan dengan V2, sedangkan permukaan di bawah air di sini kita wakilkan dengan V1. Jadi kita buat persamaannya, ketahuinya V1-nya itu yang ditanya, sedangkan V2-nya diketahui. V2 sama dengan 1,5 cm kubik. Kemudian nilai H-nya diketahui 102 meter. Yang menjadi pertanyaan ditanya adalah V1 sama dengan berapa? Oke, kita jawab sekarang. Kita lihat ke gambar. Nah, di V2 tentunya volumenya itu lebih kecil daripada V1. Nah, karena kenapa? Si V2 sudah ada yang menekan. Yang menekan di situ yang pertama adalah si P1. Yang menekan di sini adalah si P1, dengan kata lain sama dengan P0. Nah, yang kedua, dia itu yang menekan adalah tekanan hidrostatis di posisi yang kedua. Jadi kita buat dulu pada keadaan 1, nilai P0 sama dengan P1 sama dengan 75 cmHg, dan nilai V-nya itu yang ditanya. Nah, sedangkan pada keadaan 2 itu nilai P2, berarti karena ada 2 tekanan, berarti kita jumlahkan P1 tambah dengan pH. pH itu adalah tekanan hidrostatis. Sedangkan volumenya V2 adalah 1,5 cm kubik. Jadi sekarang kita hitung dulu nilai pH-nya berapa. Pada keadaan 2, nilai pH itu sama dengan rho GH. Nah, nilai pH tekanan hidrostatis pada kasus ini adalah sebesar 102 meter dari tekanan air. Nah, tekanan air itu adalah 102 meter. Nah, dikali tekanan air itu 102 meter air dikali dengan 1 cm raksa dibagi dengan 13,6 cm air. Nah, berarti yang ini harus kita ubah dulu ke dalam cm air. Berarti kita ganti menjadi 102 karena dia meter ke cm. Jadinya kita tambah 02 cm air dikali 1 cm raksa per 13,6 cm air. Jadi sekarang cm air kita coret. Jadinya tekanan hidrostatisnya sebesar 750 cmHg. Nah, ini adalah tekanan hidrostatisnya. Nah, kemudian udah dapat tekanan hidrostatisnya, kita hitung tekanan yang kedua. Berarti nilai P2 sama dengan P1 ditambah dengan pH. Nilai P1 75 cmHg tambah 750 cmHg. Jadinya adalah 825 cmHg. Itu sama dengan 75 kali 11
cmHg atau 11 kali dari 75 cmHg. Kita anggap nilai T-nya itu konstan. Kenapa T-nya itu konstan? Karena ya anggapan sekarang di permukaan danau dengan di dasar danau suhunya itu sama, berarti kita anggap T1 sama dengan T2. Ini anggapan kita, T1 sama dengan T2. Nah, sehingga karena T1 sama dengan T2, berarti yang berlaku di situ adalah kondisinya isotermis. Nah, pada keadaan isotermis, persamaan umumnya menjadi P1 V1 sama dengan P2 kali V2. Nah, P1 itu nilainya tadi 75 cmHg kali dengan V1 sama dengan T2 itu adalah 11 kali 75 cmHg dikali dengan 1,5 cm3. Sekarang cmHg-nya kita coret, 75 cmHg-nya. Nah, jadi sekarang nilai V1 sama dengan 11 kali 1,5 cm3. Jadinya nilai V1 adalah 16,5 cm3. Nah, ini ada, dan inilah volume dari bawah permukaan air. Jadi volume yang di bawah itu lebih besar, volume di atas itu lebih besar daripada volume yang di bawah air. Oke, cukup sampai di sini pelajaran fisika kita hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.